In 2019, the Yogyakarta city government has reviewed several innovations to be improved using the design thinking method. The following are examples of these innovations. Decision Support System atau DSS adalah sebuah sistem aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan berbasis spasial dan kajian. Inovasi yang diinisiasi oleh Bapeda Kota Yogyakarta berisi seluruh hasil kajian strategis yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jogja berupa sebaran fasilitas umum, tematik pembangunan, dan rekam jejak mengenai lokasi garap, forum CSR, forum LPPN. Dengan adanya dua bagian kajian dan spasial, maka dapat dimanfaatkan sebagai penentu sasaran lokasi garap pada kegiatan berikutnya, sehingga perencanaan dan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan kajian dan lokasi garap yang sudah ada. DSS bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan hasil kajian, penelitian, memudahkan akses forum CSR, memudahkan forum LPPM dalam menentukan lokasi garap. DSS bermanfaat dalam memberikan kemudahan dan mencari hasil kajian, yaitu memberikan kemudahan menentukan keputusan sebagai tindak lanjut hasil penelitian dalam membentuk program dan kegiatan, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat atau perguruan tinggi serta korporasi pada khususnya dalam menentukan sasaran garap berpartisipasi dalam pembangunan. Pelatihan design thinking sendiri bermanfaat untuk meningkatkan kualitas inovasi yang sudah ada agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Metode design thinking juga digunakan pada pembuatan aplikasi AIP serta Intifada pada Bapeda Kota Yogyakarta yang didasarkan pada kebutuhan pengguna, baik itu pelayanan maupun penerima manfaat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan. Kantor kami merupakan fasilitator dalam proses merancang berbagai kolaborasi dan kerjasama antara pemerintah Kota Yogyakarta dengan berbagai lembaga, baik itu nasional maupun internasional. Sebagai fasilitator, kami memahami bahwa banyak pihak memerlukan pendampingan dan pengetahuan praktis untuk dapat merancang kerjasama dan kolaborasi yang saling menguntungkan. Penyediaan pendampingan dan pengetahuan yang cukup adalah nilai yang diimplementasikan dalam inovasi yang kami kembangkan. Nilai ini berawal dari langkah pertama dalam design thinking, yaitu empati kepada pengguna. Penerapan design thinking dalam pengembangan inovasi ini kami sampaikan ke banyak pihak. Tidak kurang dari 70 pemerintah daerah dan 300 pegawai negeri sipil dari Pemda seluruh Indonesia telah memanfaatkan inovasi yang kami kembangkan melalui berbagai kegiatan seperti studi banding, bimbingan teknis, rapat koordinasi, dan pelatihan sejak bulan Oktober 2021 sampai November 2022. Di tahun ini kami mengembangkan inovasi ke versi selanjutnya dengan harapan klien akan lebih nyaman dan berdaya dalam merancang kerjasama yang saling menguntungkan. SIPENJALU yang merupakan kependekan dari Sistem Informasi Manajemen Penerangan Jalan Umum dibangun untuk membantu pengelolaan penanganan keluhan dan juga perbaikan yang dilakukan oleh UPT Penerangan Jalan Umum Dinas PUPKP Kota Yogyakarta. Kami juga dapat melakukan pencatatan tagihan listrik bulanan dan juga analisa pemakaian energi berdasarkan tagihan tersebut. Kemudian kami juga bisa melakukan pengelolaan aset titik PJU dan penyajian data secara geospasial. Dengan adanya aplikasi ini, kami dapat melakukan analisa terhadap penanganan keluhan yang masuk, baik melalui CSS, telepon, SMS, datang langsung, maupun juga pelaporan-pelaporan dari channel yang lain. Analisa tersebut antara lain berupa lokasi mana yang sering ditangani, jenis lampu apa yang sering dilaporkan, jenis instalasi bagaimana yang lebih sering berisiko untuk mengalami kerusakan, dan lain sebagainya. Kami juga dapat melakukan pencatatan dan juga analisa tagihan pembayaran listrik penerangan jalan yang kami terima dari PT PLN setiap bulannya. Ke depan, pengembangan dari aplikasi SIPENJALU ini kami berharap dapat menyajikan data titik PJU baik secara aset maupun secara geospasial dengan lebih komprehensif. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta mempersembahkan sebuah inovasi berupa aplikasi online yang memudahkan masyarakat dalam memperoleh izin edar pangan industri rumah tangga.
Inovasi ini juga memudahkan Dinas Kesehatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan pada pangan industri rumah tangga. Produk makanan yang sudah terjamin keamanannya akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan berpeluang masuk ke pasar yang lebih besar, serta otomatis akan meningkatkan pendapatan masyarakat, daya beli masyarakat, hingga kesejahteraan masyarakat. Inilah multi-smart benefit yang kami inginkan. Konsep design thinking telah kami sebarluaskan kepada banyak pihak, termasuk staf dan unit pelaksana teknis atau UPT dari Dinas Kesehatan. Salah satu bentuknya dalam penyelenggaraan Lomba Inovasi Antar UPT Dinas Kesehatan pada momentum Hari Kesehatan Nasional tahun 2022. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya inovasi-inovasi yang menunjang pelayanan kesehatan di Kota Yogyakarta menjadi semakin prima. Smart e-retribusi berbasis Quick Response Code adalah sistem pemungutan retribusi pelayanan pasar yang menggunakan metode pemindaian kode QR yang tertera pada Buku Ketetapan Retribusi atau BKPR Pedagang Pasar Rakyat Kota Yogyakarta. Smart retribusi berbasis QR Code dapat mengubah sistem pelayanan retribusi yang berbasis manual menjadi sistem pelayanan retribusi berbasis digital. Smart retribusi berbasis QR Code bertujuan untuk meningkatkan sistem manajemen retribusi pelayanan pasar yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien, serta dapat memberikan motivasi kepada pedagang pasar rakyat untuk lebih mengenal dan menerapkan program digitalisasi pasar rakyat. Pada saat ini kami mencoba untuk merumuskan permasalahan yang ada di pasar rakyat melalui forum diskusi dan juga survei yang kami lakukan. Kemudian kami menemukan adanya permasalahan pada manajemen pemungutan retribusi pelayanan pasar. Inovasi design thinking ini cukup efektif dalam mendukung perwujudan inovasi manajemen administrasi pengelolaan retribusi sehingga dapat menciptakan pelayanan pasar yang lebih baik. Siap gerak atasi kekerasan dengan sistem informasi aduan kekerasan anak perempuan atau SIKAP adalah sebuah sistem aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengakses informasi, konsultasi, dan pelaporan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis online melalui aplikasi Android yang dapat diakses masyarakat Kota Yogyakarta, khususnya korban kekerasan. Terhadap pengaduan yang masuk akan segera direspon dengan cepat dan ditangani oleh UPT PPA dengan layanan psikolog dan konselor hukum. Aplikasi SIKAP ini dibuat dengan tujuan memudahkan akses masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan baik sebagai korban atau pelapor sebagai aduan. Aduan ini dapat diketahui titik lokasinya sehingga memudahkan penjangkauan yang dilakukan oleh petugas UPT PPA melalui Satgas Sigra di masing-masing wilayah. Juga kepada Satgas Sigra dalam peningkatan penjangkauan korban kekerasan sudah dilakukan secara rutin pelatihan peningkatan kapasitas, juga membuat laporan pelaksanaan penjangkauan korban kepada UPT PPA. Penerapan design thinking dalam mengembangkan inovasi ini telah disampaikan kepada banyak pihak, terutama kepada 105 orang relawan Satgas Sigra yang berada di 45 kelurahan, semua pegawai DP3 AP2KB, jejaring perlindungan perempuan dan anak, serta forum-forum yang ada di masyarakat. Di tahun 2022, kami mengembangkan aplikasi SIKAP yang ada dalam JSS, ditingkatkan agar dapat digunakan sebagai manajemen pengelolaan kasus dan pelaporan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan harapan klien dapat tertangani secara optimal. That is how the design thinking method organizes the mindset for creating innovation based on the needs of the beneficiaries.